Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Kasih Tuhan
di atas segala raja, berdayalah masih, terpujilah namamu hari lepas hari. Engkau yang selalu memelihara kami Tuhan, Engkau yang menjaga kami, Engkau memakai kami dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah namamu, kasih setiamu senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami. Engkau yang bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Terima kasih, terpujilah namamu, kasih setiamu mengiringi perjalanan hidup kami. Terpujilah, terpujilah, kami yang hati kesenangan. Kami persilahkan menikmati pujian dari dalam Tuhan kami, Tuhan kami Tuhan patut kembali, Tuhan patut. Bersyukur kepadamu untuk pertolongan-Mu. Hari lepas hari Kau menjaga kami, Engkau mengikuti proses hidup kami. Kami sangat mencintai Engkau. Tuhan, ampuni umat-Mu yang sekarang datang kepadamu. Kami minta ampun, suci bersih kami dengan darah-Mu. Setiap persembahan kami yang naikkan kepadamu, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari Engkau yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Katakan, Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu itu loh Tuhan nyata bagiku. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Kalau hari ini Anda bisa menghirup udara dengan gratis, itu karena pertolongan Tuhan, karena rahmat Tuhan yang luar biasa. Mari
khawatir. Sebab Tuhan Yesus, kasih Allah itu mengiringi perjalanan hidup kita. Kemarin saya sakit, bisa latihan, bisa muji Tuhan karena anugerah Tuhan. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Kita muji itu ya. tapi indah juga. Yuk kita katakan pada Tuhan, buka bumi caramu mencintaiku. Ini mesra banget lagu ini. Kalau Bapak Ibu resapi lagu ini, luar biasa, tak terbatas. Caramu mencintai
saat kepepet, Tuhan buka jalan. Kita puji Tuhan lagi. Anugerah-Mu mempesona.
pesona. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh indah. Ini lagu kesukaannya Budono. Kau sungguh besar.
Kami mau belajar bersyukur selalu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, khususnya sepekan ini, bulan ini, bahkan sampai hari ini Tuhan, Kau tetap menyertai kami. Anugerah-Mu selalu baru setiap hari buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau sediakan buat setiap kami, sehingga hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini, membawa ucapan syukur kami, membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Hati kami yang haus dan lapar Kau kenyangkan. Hati kami yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau, untuk merasakan hadirat-Mu, Kau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang membawa kami untuk membuka hati kami kepadamu Tuhan. Dan kami menyiapkan hati dan telinga kami sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan sama-sama haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Shalomnya pakai senyum dong. Shalom. Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman lebih dahulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarananya. Totalnya sampai hari ini ada 114.613.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Ya, kita terus dukung di dalam doa dan dana sehingga tercukupi semua kebutuhan untuk pembelian tanah dan sarana prasarananya. Persembahan dapat diberikan secara langsung melalui kotak persembahan ataupun melalui transfer di nomor yang ada di layar. Dan ketika Bapak Ibu sudah mengirim, bisa konfirmasi di nomor yang ada di layar juga. Gereja GKI ya, mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Ya. Mungkin bisa dibaca dulu, ada 30 saudara kita yang merayakan ulang tahun di bulan Mei. Kalau kanan kirinya ada nama yang tertera di layar, bisa sampaikan selamat ulang tahun. Tidak usah dihafal, dibaca saja. Ada kanan kirinya, depan, belakang, mungkin. Ya, Tuhan Yesus memberkati selalu saudara-saudara kita yang berulang tahun, memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, sekolah, segala sesuatu ditambah-tambahkan. Informasi retreat keluarga GKI Elim, ya, kita sudah mengetahui bahwa akan dilaksanakan pada 26 sampai 27 Januari 2025, itu hari Minggu dan hari Senin. Seninnya hari libur, ya, sehingga diharapkan semua jemaat bisa mendaftar dan masih ada banyak waktu untuk menabung Bapak Ibu. Dan ini berikut ini kontribusi biaya per orang, ya, 2 kamar isi 2 orang itu biayanya sekian, ya, per orang. Ya. Lanjut, pendaftaran dapat menghubungi saudari Lucian dan Ibu Novi. Penutupan pendaftaran tanggal 24 November 2024 dan pelunasan biaya peserta retreat itu pada tanggal 5 Januari 2025, ya. Dan panitia menyediakan pos tabungan bagi Bapak Ibu untuk bisa menabung di retreat warga GKI ini. Kita harap bahwa kita semua bisa ikut di retreat tahun depan 2025 sehingga kita merasakan sama-sama lawatan Tuhan di keluarga kita semua. Oke, cukup pengumumannya hari ini. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Sudah siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Amin. Yang siap katakan pada kanan kirimu, jangan ngantuk. Ya. Saya pesan nanti Bapak Ibu kalau ada yang mulai ngantuk kanan kiri ya disenggol aja. Saya kan nggak bisa senggol.
Beberapa waktu lalu kita sudah merayakan Paskah, ya. Kita merayakan kemenangan di mana Yesus menang atas dosa, menang atas kematian. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa kuasa Allah telah mengalahkan kegelapan dan menawarkan keselamatan bagi kita semua. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Dikatakan di sana, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih-Nya yang dinyatakan di dalam karya salib Tuhan, itu yang membuat kita menang. Buktinya, kita baca ayat sebelumnya. Kalau ini ayat 37, kita baca Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika Allah itu di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ayat 32. Ia, Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Simpelnya adalah kalau anaknya aja dikasih, berarti segala sesuatunya juga akan dikasihkan kepada kita. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Artinya karya salib Tuhan itu membawa sebuah kemenangan buat setiap kita. Karya salib Tuhan membuat kita, menjadikan kita orang-orang lebih dari pemenang. Katakan pada dirimu sendiri, aku lebih dari pemenang. Sekali lagi, aku lebih dari pemenang. Sekarang katakan pada kanan kirimu, kamu juga lebih dari pemenang. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu adalah hari di mana setelah peperangan. Hari di mana setelah kita merayakan kemenangan. Biasanya banyak orang percaya itu terlena, tidak berjaga-jaga, karena terbawa suasana pesta kemenangan. Pada umumnya sebelum acara Natal, Tahun Baru ataupun Paskah, kita giat untuk berdoa, bahkan sampai berpuasa, mendoakan acaranya berjalan dengan lancar, mendoakan kebutuhannya agar anggarannya tercukupi. Pada saat ibadah Tuhan melawat kita semua, berdoa untuk cuaca yang terbaik dan lain sebagainya. Namun bagaimana ketika acara itu sudah selesai? Bagaimana setelah hari ini, 1 sampai 2 bulan setelahnya? Apakah roh kita tetap menyala-nyala? Apakah kita masih menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Apakah kita semakin loyo atau kita semakin meningkat? Hari ini kita berada di mana hari setelah peperangan. Oleh karena itu saya rindu Bapak Ibu, setiap kita jemaat GKI Elim itu berkemenangan setiap hari. Setiap hari tetap menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau diumpamakan buah, itu seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15
ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang diminta Tuhan adalah buahmu itu tetap. Setiap hari ada buah. Artinya kemenangan itu harus terjadi setiap hari. Bukan hanya ketika setelah acara Natal, Paskah, Tahun Baru, kenaikan Tuhan Yesus, kita bersorak-sorak, tapi setelah itu kita lupa kita punya peperangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Artinya kita harus berbuah tetap setiap hari. Kalau tidak berbuah tetap, ya nanti kasusnya seperti pohon ara yang dikutuk Yesus menjadi kering. Firman Tuhan katakan, padahal memang bukan musim buah ara. Mungkin murid-murid Tuhan itu shock ya, kaget. Loh, memang bukan musim buah ara, Yesus cari buah ara. Ya nggak mungkin dapat. Tapi itu menjadi pelajaran buat setiap kita, bahwa Tuhan menginginkan kita berbuah tetap setiap hari dan di segala musim kehidupan kita. Makanya renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul berkemenangan setiap hari. Ada 4 tips ya yang wajib, ini wajib. Kalau Bapak Ibu tidak melakukannya nanti salah. 4 tips yang wajib yang harus kita lakukan setiap hari. Kita harus belajar ini setiap hari. Kalau gagal, coba lagi, belajar lagi. Sehingga kita dapat berkemenangan setiap hari. Setiap hari kita harus menghasilkan buah. Setiap hari kita harus berkemenangan. Yang pertama, tips yang pertama yang harus kita lakukan adalah awali harimu dengan bersyukur. Ketika kita bangun pagi, awali harimu dengan bersyukur. Kan ada lagunya, lagu sekolah minggu Bapak Ibu ya. Saya banyak nyanyi supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Jangan sampai tambah ngantuk malah ya. Lagunya, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Yang bisa sama-sama. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas sekali lagi ya sama-sama Bapak ya. Bapakku datang, Bapakku datang pada. Mari kita belajar bersyukur setiap hari. Awali harimu dengan mengucap syukur Bapak Ibu. Amin. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Dari mulai pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu.
Sudahkah Bapak Ibu hari ini, hari Minggu ini bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu hari ini berterima kasih kepada Tuhan? Ketika kita bangun pagi, awali, ingat betul-betul, pelajari betul-betul, awali harimu dengan bersyukur. Seperti nats tema kita tahun 2024, ya, tertera di sana. Bangunlah hai jiwaku, aku mau membangunkan fajar. Lengkapnya di Mazmur 57, kalau di digital itu ayat 8. Ya. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Pertanyaannya, ngapain kita repot-repot membangunkan fajar? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Jangan cari jauh-jauh, di ayat berikutnya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Jadi pemazmur ini membangunkan fajar untuk bersyukur. Makanya kita belajar sama-sama untuk kita awali hidup kita. Kalau hari ini sudah terlewat, besok pagi ingat-ingat awali harimu dengan bersyukur. Jangan langsung buka HP, lihat status, lihat story teman kita. Langsung bersyukur. Awali harimu dengan bersyukur. Bersyukurlah ketika kita masih bisa bangun dengan sehat. Bersyukurlah ketika kita masih dapat beraktivitas, bersekolah, bekerja, ataupun mengurusi rumah tangga. Bersyukurlah karena kita masih bisa makan dan minum. Dan bersyukurlah karena hari ini kita masih bisa berangkat ke gereja. Bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diulangi lagi, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi diulangi lagi, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Awali harimu dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur akan membuat, kalau bahasanya anak muda itu mood, ya, suasana hatimu itu menjadi baik ketika engkau bersyukur. Karena apabila moodmu, suasana hatimu hari itu tidak baik, akan ada dampak yang buruk bagi dirimu dan sekitarmu. Ya. Misalnya kita bangun-bangun tiba-tiba kita muram, marah, bisa-bisa kita akan memarahi anak kita, memarahi suami kita, memarahi istri, orang lain, karena suasana hati kita tidak baik. Misalnya di pagi-pagi hari kita bangun, tiba-tiba kita ingat masalah kita, langsung suasana hati kita itu rusak. Tidak mood, tidak semangat, tidak mau bersyukur. Bangun-bangun kita ingat, bukan cuma masalahnya, orang yang bermasalah dengan kita ingat, langsung rusak semua hari itu. Di pagi hari kita bangun-bangun, ya, kita ingat tagihan-tagihan kita, tagihan listrik, air, SPP dan sebagainya, langsung mood kita hari itu bisa rusak. Makanya awali setiap hari itu dengan bersyukur. Awali setiap hari dengan kita bersyukur, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dan ingat juga nats tema kita 2024. Karena orang ini, orang yang membangunkan fajar adalah orang yang bersemangat.
Aku mau bangun lebih cepat daripada fajar. Dia semangat, dia antusias, dan dia mau selalu bersyukur. Ngapain repot-repot, aku bangun lebih awal daripada fajar dan membangunkan fajar. Karena dia semangat, dia antusias menyambut hari itu, dan dia mau bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kan dinyanyikan oleh Budono di lagu terakhir. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tips pertama yang wajib Bapak Ibu lakukan adalah awali harimu dengan bersyukur. Yang kedua, setelah kita mengawali dengan bersyukur, yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar berjaga-jaga. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Disambung 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setelah kita bersyukur, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Apa yang perlu dijaga? Amsal tadi berkata, hatimu perlu engkau jaga. Hati kita sepanjang hari, dari bangun pagi sampai nanti tidur lagi, engkau punya tugas menjaga hatimu. Wajib engkau lakukan. Bersyukur membuat engkau semangat, membuat suasana hatimu baik. Dan sepanjang hari itu, tugas kita adalah berjaga-jaga, menjaga hati kita semua. Sekarang, saya kasih cara untuk menjaganya. Cara untuk menjaga hati kita. Sama tadi, tidak perlu jauh-jauh cari jawabannya. Ada di perikop yang sama, di 1 Petrus pasal 5. Kalau tadi ayat yang ke-8, sekarang kita baca ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya cara yang pertama, hati kita tidak boleh khawatir. Cara pertama, hati kita tidak boleh khawatir. Ada lagunya juga Bapak Ibu. Firman yang dilakukan, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Di cara pertama untuk menjaga hati kita, jagalah jangan sampai hatimu itu khawatir. Kita harus menjaga hati kita tidak boleh khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Tadi ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Artinya kita punya kekhawatiran, tapi yang diminta Tuhan, serahkan.
Jangan digembol terus Bapak Ibu. Kebanyakan kita berdoa, Tuhan, aku punya masalah ini. Kita sampaikan kepada Tuhan. Setelah amin, kita bawa lagi masalahnya. Ya bermasalah terus. Ya serahkan kepada Tuhan kekhawatiranmu. Dan Tuhan akan memelihara engkau. Jadi cara yang pertama, untuk menjaga hati kita, jangan sampai hati kita khawatir. Cara kedua, ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan yang ke-6. Ayat 5 dan ke-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Setelah kita tidak boleh khawatir, habis itu kita tidak boleh sombong atau congkak. Jagalah hatimu selalu rendah hati. Jangan sampai congkak, jangan sampai sombong. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka orang yang memegahkan dirinya. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena semua yang kita lakukan itu adalah anugerah Tuhan yang memampukan kita semua. Dan percayalah, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita tidak boleh sombong. Jaga hatimu, gak boleh sombong. Jaga selalu rendah hati, selalu tidak khawatir. Cara yang ketiga, naik lagi ayat yang ketiga, pasal 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kira-kira apa artinya? Kita harus menjaga apa Bapak Ibu? Jauhkan dari hidup kita hati yang sewenang-wenang. Hati, kalau anak muda bilang tuh sok-sokan, sok pinter, sok hebat, sok ngatur, padahal gak bisa ngatur, gak pinter, gak hebat. Jadi jauhkan itu semua dari hatimu. Jagalah supaya kita itu tidak sewenang-wenang dengan orang lain. Yang harus kita lakukan, hendaklah kamu, lebih baik kamu menjadi teladan bagi orang lain, menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Gak perlu kita sewenang-wenang dengan orang lain, cukup kita menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain. Ketika orang lain itu lihat kita, dia mendapatkan nilai yang baik, terus berubah karena melihat teladan kita. Tidak perlu kita sok-sokan, kamu harus berubah. Sok-sok kita ngatur, sok-sok kita minteri orang itu, sewenang-wenang. Jaga hati kita semua. Yang keempat, naik lagi ayat yang kedua, pasal 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Cara yang keempat untuk menjaga hati kita, jaga hatimu dari hati yang egois. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Ingat 1 Timotius 2 ayat 4. Saya ambil yang A saja. Timotius 2 ayat yang keempat. Kok agak beda ya sebentar. 1 Timotius mungkin ayat yang salah.
yang berbicara tentang seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Jadi prajurit itu tidak memusingkan kepentingan diri sendiri. Dia tidak egois. Maka Bapak Ibu sadarlah dan berjaga-jagalah. Tadi dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaan sekarang, siapa orang yang dapat ditelan oleh iblis? Tadi, orang yang sukanya khawatir, orang yang sombong, orang yang sewenang-wenang, dan orang yang egois. Jadi cara untuk menjaga hati kita, jangan sampai kita itu khawatir. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita sewenang-wenang, dan jangan sampai kita egois. Mas Ena, gak mudah loh berjaga-jaga dari hal-hal tersebut. Secara teori sih mudah, tapi prakteknya itu tidak mudah. Sebelumnya saya panggil para pelayan Tuhan untuk bersiap-siap diri. Mungkin alibinya Matius 26 ayat 41 yang berkata, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Masih rohku ini penurut, dagingku juga lemah. Makanya untuk berjaga-jaga, aku nggak bisa, susah, prakteknya nggak bisa. Ya. Maka dari itu masuk ke tips yang ketiga. Setelah kita mengawali hari kita dengan bersyukur, sepanjang hari kita berjaga-jaga. Kalau memang itu tidak mudah, tips yang ketiga adalah andalkan Roh Kudus setiap hari. Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, Yesus telah memberikan Roh Kudus. Dikatakan tadi ayat 16, 17 dan 26. Dia seorang penolong. Dia seorang Roh kebenaran. Dia seorang penghibur. Ingat pesan Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu. Aktiflah untuk berinteraksi dengan Roh Kudus. Kalau ayat 17 dikatakan tadi, Roh Kudus itu sudah diam di dalam kita semua. Bukan kita terus diam-diaman dengan Roh Kudus, bukan. Kita harus aktif berinteraksi dengan Roh Kudus. Jadi andalkanlah Roh Kudus. Kalau engkau berkata, Mas Ena, rohku ini penurut, hari ini kita mendengar, serahkan rohmu itu kepada Roh Kudus. Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur yang akan menguatkan rohmu itu dan mengalahkan dagingmu yang lemah. Supaya apa? Supaya kita bisa berjaga-jaga setiap hari. Serahkan rohmu, andalkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus setiap hari. Ini wajib engkau lakukan, karena kita lemah. Sadar kita lemah, tapi kita punya Roh Kudus yang kuat. Maka kita perlu Dia. Kita butuh Dia. Roh penolong, Roh kebenaran, dan Roh
penghibur. Yang terakhir, setelah kita mengawali segala sesuatunya hari itu dengan bersyukur, kemudian sepanjang hari kita berjaga-jaga, menjaga hati kita supaya tidak khawatir, menjaga hati kita supaya kita tidak sombong, menjaga hati kita supaya kita tidak sewenang-wenang, menjaga hati kita supaya kita tidak egois, dan kita mengandalkan Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu, tips ketika kita menutup hari kita, mengakhiri hari kita, kembali engkau harus bersyukur. Jadi tips yang keempat, akhirilah hari itu dengan bersyukur kembali. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami makan, untuk apa yang kami minum, untuk apa yang kami pakai. Engkau selalu memelihara kami. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu, step by step, langkah demi langkah, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Ketika ini engkau rajin lakukan, percayalah, setiap hari engkau berkemenangan. Setiap hari buahmu itu tetap banyak dan tetap. Mari tutup Alkitab kita. Kita katakan, ku yakin engkau hadir di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di dalam kehidupan kami. Kemenangan terjadi di dalam keluarga kami. Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan, ku menyembah dalam kudusan ilahi. Bersyukur Tuhan atas kasih setia. Ku menyembah jalan kudus hadirat-Mu. Kekuatanku
dahsyat. Mari segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau setiap hari dalam kehidupan kami, kami belajar mengandalkan Engkau setiap hari, Roh Kudus. Biarlah hidup kami selalu berkemenangan setiap hari. Biarlah hidup kami selalu berbuah tetap. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyatakan kemenangan terjadi pada sejak bangun tidur, mataku terbuka, aku melihat wajah, aku bersyukur karena kasih setiamu. Sebagaimana kami ada, sebagaimana keberadaan kami saat ini, semua hanya oleh karena berkat-berkat. Karena semua yang baik dalam hidupku, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan.
syukurmu. Angkat hatimu, sebab Engkau baik. Kasih setiamu tak berkesudahan. Lihat hal-hal yang Engkau alami dalam hidupmu. Segala kebaikan, kemurahan, kasih setia yang menyertai. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Kau beri. Roh Kudus tuntun bimbing kami untuk lewati kehidupan dan masa depan yang semakin sulit. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Cengkram kami, tenggelamkan kami ke dalam sungai-Mu, dan biarlah kami minum sampai kami kenyang, sampai kami terpuaskan oleh Kasih-Mu. Penuhi kami dengan Roh. Kami mengingat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami mengingat setiap apa yang sudah Engkau beri. Kami bersyukur untuk semuanya. Kebaikan kasih setia-Mu ketika saat kami tidak setia sekalipun. Engkau Tuhan yang baik, sangat baik. Pematah hati yang luka, sembuhkan mereka yang luka. Beri kekuatan bagi yang lemah. Puaskan yang haus dan dahaga. Limpahi Tuhan dengan syukur. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Engkau mendengar seruan umat-Mu. Engkau sediakan telinga-Mu dan Engkau mendengar. Engkau dekat dengan orang yang remuk hati. Mulut yang terkulai tidak Kau biarkan terpatahkan. Sumur yang mulai pudar tidak Engkau biarkan padam. Engkau tambah-tambahkan minyak yang baru. Kiralaya Rabase. Oh, keluh kesah yang sampaikan kepadamu. Engkau murah hati. Engkau berikan kekuatan, kelegaan. Engkau berikan hikmat dan pengertian sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar sebagaimana apa yang Roh Kudus tunjukkan. Keluar sebagai pemenang kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Kau mendengar setiap doa permohonan anak-anak-Mu.
Ampuni setiap kedegilan hati kami, ampuni setiap hati yang keras. Berkati Tuhan, berkati Roh Kudus. Berikan kepekaan, ketajaman kami untuk mendengar suara-Mu lewat apapun. Sebagaimana tuntunan bimbingan-Mu untuk kehidupan kami. Di mana Engkau juga menyertai saudara-saudara kami semuanya tanpa terkecuali. Yang sedang bersukacita, berbahagia merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada bulan Mei. Tuhan, Kau berkati dengan segala limpah kemurahan anugerah surgawi, dengan berkat-berkat yang menyelamatkan, dengan panjang umur Kau kenyangkan mereka, dan Kau tunjukkan kasih setia yang daripada-Mu. Dan setiap mereka yang percaya Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan lewat kehidupannya. Mereka akan menikmati hari-hari yang baik. Tali mengukur mereka selalu jatuh di tanah-tanah permai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau puaskan hasrat seturut perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama-Mu, karena mereka disebut berbahagia, dan kebahagiaan itu tetap yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik keluarga, sandang pangan, pekerjaan, semua hubungan, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudari, semua Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan, berkat ilahi, berkat surgawi mengalir bagi setiap mereka. Dan itu menjadi kenyataan yang mereka alami, mereka nikmati di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tempat mereka di dalam kuasa darah-Mu, doa permohonan setiap kami. Dan Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas, penuh luapan sukacita karena kami boleh menerima berkat benih kebenaran firman yang hidup yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Sena. Kiranya Engkau juga memberkati keluarganya, memberkati pelayannya, memberkati pekerjaannya, karena hamba-Mu dengan taat dan setia sudah memberkati kami. Benih kebenaran firman itu jatuh di tanah hati kami yang terbaik, jatuh di tanah hati kami yang paling gembur dan paling subur. Kami mau meresponi dengan sikap hati yang benar. Kami mau mempraktekkan Tuhan dalam kehidupan keseharian, sehingga boleh bertumbuh karena kami pelihara, kami hidupi, berakar kuat, berdaun lebat, dan berbuah-buah tetap bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberkati kami di dalam segala kemurahan anugerah-Mu yang tidak satupun Engkau tahan, dan berkat itu mendatangkan syukur bagi setiap kami. Terima kasih, sandang pangan, papan pekerjaan Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Semua bagi kemuliaan Allah, jadikan kami berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Malaikat-Mu menatang perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah terima berkat Tuhan berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi.